Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian tetap sehat dan semangat. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin acara ini sampai akhirnya, supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, jika kalian menemukan satu bungkus uang yang begitu banyak, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian mengembalikan kepada pemiliknya, mencari pemilik yang sebenarnya? Atau kalian akan simpan dan memakainya sedemikian rupa? Kita akan belajar dalam firman Tuhan di 2 Samuel 9 ayat 1-13. Ibu akan bacakan sebagian saja. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amir di Lodebar." Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amir dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Jadi seperti kita ketahui bahwa Saul dan Yonatan sudah meninggal, gugur dalam peperangan, ya. Nah, Raja Daud memiliki semua harta kekayaan dari Raja Saul. Jadi semua harta kekayaannya Raja Daud pegang semua itu. Nah, tetapi itu bukan hak dari Raja Daud, ya. Maka dari itu Raja Daud mencari apakah masih ada keturunan dari Raja Saul yang tersisa, karena semuanya meninggal dalam peperangan. Nah, akhirnya ada seorang hamba dari Raja Saul, yaitu yang bernama Ziba. Ditanya oleh Raja Daud, ternyata masih ada tertinggal satu orang yang bernama Mefiboset, cucu dari Raja Saul, anak dari Yonatan. Yonatan adalah sahabat dari Raja Daud. Kemudian segala kekayaan Raja Saul yang tersisa itu, maka Raja Daud memberikannya kepada Mefiboset. Mefiboset anak dari Yonatan yang cacat kakinya, katakan tadi ya di firman Tuhan. Jadi Raja Daud sebenarnya mendapatkan semua limpahan harta Raja Saul, tetapi dia ingat bahwa itu bukan hak dia. Jadi dia mencari siapa pemilik sebenarnya yang harus mendapatkan semua itu. Ya, jadi saat kita mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, menemukan uang yang begitu banyak mungkin, atau dompet yang berisi uang di jalan, atau apapun itu bentuknya,
tetapi bukan milik kita. Kita harus cari pemilik yang sebenarnya. Kita harus kembalikan itu seperti yang Raja Daud lakukan. Jadi Raja Daud mencari apakah masih ada keturunan Raja Saul yang berhak mendapatkan semua itu kekayaannya. Nah, akhirnya ditemukanlah Mephiboset, ya. Jadi Raja Daud mengembalikan semuanya ke Mephiboset sehingga dia tidak kekurangan hidupnya. Dan Raja Daud katakan bahwa Mephiboset akan makan sehidangan dengan raja, ya. Karena dia mengingat Yonatan, kebaikan Yonatan kepadanya. Jadi anaknya juga dia tolong, dia pelihara, dia lindungi, gitu ya. Anak-anak, jadi setiap kita menemukan barang yang bukan milik kita, kita harus kembalikan kepada pemiliknya. Bukan kita pakai sendiri atau kita foya-foyakan atau kita lakukan hal-hal yang lain, tetapi kita kembalikan barang itu kepada pemilik yang sebenarnya. Itulah pelajaran firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menunjukkan firman-Mu atas kami untuk kami lakukan, supaya kami mengembalikan barang yang kami temukan mungkin Tuhan yang bukan milik kami. Kita serahkan kembali, kami belajar untuk menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Terima kasih ya Bapa, biarkan jadikan anak-anak-Mu ini semua orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang senantiasa ingat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian anak-anak, sampai ketemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.